Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda baik-baik saja dengan keluarga. Dengan saya Bung Ropan dan kembali saya akan mereview hasil pertandingan baik yang berlangsung di Piala FA di babak perempat final dan juga di IPL, ya, di mana keseruan itu terjadi dengan 3 kartu merah yang berlangsung di Old Trafford antara Man U dan Fulham, yang pasti teman-teman juga sudah tahu, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 buat MU, dan MU lolos ke babak semifinal. Nah, pertandingan ini dibumbui dengan 3 kartu merah, ya, di mana William, Aleksandar Mitrovic, dan sang pelatih Marco Silva diusir oleh wasit keluar lapangan. Setelah kejadian di menit 72, di mana wasit harus bisa melihat VAR dulu. Ketika itu dalam posisi MU tertinggal dengan 1 gol, ya, di saat Mitrovic membuat gol di menit 50, ya, itu dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Pereira dan bola dialihkan diteruskan oleh Issa Diop, dan di sana ada Mitrovic yang menaklukkan gawang De Gea. Nah, setelah ini di menit 72 inilah berawal ada sebuah serangan, ya, dari Anthony yang memberikan umpan crossing yang di sana disambut oleh Sancho yang masuk ke dalam dan mengecoh termasuk dengan Leno, dan akhirnya dia melepaskan tembakan yang masih bisa dicegat, dipotong oleh Willian yang tiba-tiba ada di sana. Ya, karena kita tahu Willian ini pemain yang berada di garis depan Fulham. Namun itu kena di tangannya Willian dan bola gagal untuk masuk gawang yang diarahkan oleh Sancho. Inilah yang membuat wasit harus bisa meninjau lagi di VAR dan akhirnya kedapatan dan diusir keluar lapangan dengan kartu merah. MU dapat penalti. Ya. Nah, di sini kemudian ada konfrontasi yang dibuat, ya, oleh Mitrovic terhadap wasit dan akhirnya juga dia diusir dengan kartu merah. Di sisi lain di pinggir lapangan Marco Silva sebagai pelatih, karena kekesalan dia, ya, dia membanting mungkin botol mineral dan mengena hakim garis. Dia juga diusir keluar lapangan, ada 3. Jadi, nah, disinilah awal keruntuhan bagi Fulham yang tadinya mereka sudah bagus. MU kesulitan, ya, MU sedang ketar-ketir karena sampai di menit 70 mereka belum bisa mencetak gol di saat mereka tertekan tertinggal dengan 1 gol dari Fulham. Tapi ketika Fulham kekurangan pemain hanya 9 orang, 2 pemain diusir, menjadi leluasa buat MU untuk bisa memenangkan laga dan diawali dengan penalti dari Bruno Fernandes. Itu di menit 75 Fernandes bisa menyelesaikan dengan sempurna untuk mengecoh Bernd Leno, dan akhirnya MU bisa mendapatkan titik balik mereka dengan gol kedua yang dibuat oleh Sabitzer, ya, sempat membelakangi gawang dari Leno dan dia mendapatkan umpan dari Luke Shaw yang masuk di sini, dan akhirnya 2-1 ini membuat MU lebih nyaman sebelum ada gol penutup di injury time yang dibuat lagi oleh Bruno Fernandes setelah mendapatkan umpan terukur dari Fred, ya, dan Fred karena masuk di babak kedua untuk bisa memberikan umpan yang baik, ya, karena hanya ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag dalam pertandingan ini ketika dia memainkan De Gea, kemudian ada Luke Shaw, ada Bissaka, Maguire dan Lisandro Martinez, ada McTominay dan Sabitzer di sana, ada Bruno di agak lebih ke depan, Sancho dan Rashford, Workhorse di depan, dan dia menarik Sabitzer keluar juga dengan Rashford, yang akhirnya ada Anthony masuk, ada Fred yang masuk di babak kedua, dan MU akhirnya mendapatkan tiket mereka melaju ke babak semifinal Piala FA. Nah, dalam pertandingan ini setelah sulit ya bagi Fulham bermain dengan 9 pemain, mereka tidak bisa untuk mengimbangi MU, ya, karena ini menjadi dominasi bagi MU di sepanjang laga, dan ini keuntungan bagi MU kalau bermain dengan 11 pemain. Saya pikir ini bahaya, bisa saja Fulham yang bisa lolos, ya, apalagi kalau tidak ada penalti itu Fulham berbahaya. Tapi dengan penalti itu saya pikir ini menjadi milik bagi MU dan mereka lebih enak bermain karena lawan kan kekurangan pemain di lapangan. Nah, dari statistik juga mereka MU saya pikir oke, ya, untuk bisa bermain dalam pertandingan ini, dan sudah menunggu mereka adalah Brighton karena langsung diundi, ya, ketika selesai pertandingan MU dan juga dengan Fulham, undian itu di FA berlangsung. Karena di sisi lain pertandingan
yang terjadi adalah Sheffield United itu menang melawan Blackburn Rovers itu di Bramall Lane. Mereka menang dalam pertandingan yang seru, ada 5 gol yang terjadi di sana dan skor akhir adalah 3-2 untuk Sheffield. Sheffield lolos. Kemudian klub ya divisi atau utama atau di Liga Premier lainnya, Brighton and Hove Albion juga lolos setelah mengalahkan wakil dari divisi 4, Grimsby Town ya, dengan telak 5-0 sehingga pasukan Roberto De Zerbi ini lolos juga ke babak semifinal. Jadi ada 4. Diawali dengan Manchester City yang mengalahkan Burnley ya, kembali dalam video saya setelah mereka pesta gol, ada 6 gol di sana. Kemudian Sheffield yang sudah lolos, Brighton, dan terakhir adalah jatah MU. Nah, dalam undian itu City akan berhadapan dengan Sheffield dan MU akan mendapatkan lawan keras, lawan berat mereka sesama anggota di IPL, Brighton. Tidak mudah bagi MU karena dalam 2 pertandingan terakhir MU itu tumbang melawan Brighton. Terakhir pada musim ini mereka kalah dengan 2-1. Bahkan Brighton menghajar mereka di Old Trafford. Pada musim lalu juga Brighton itu menang 4-0 melawan MU. Jadi 2 pertandingan terakhir tuh MU sulit. Nah, ini hati-hati bagi MU di saat akan menghadapi laga melawan Brighton. Kalau Brighton ini suka menyulitkan ya. Dan Mitoma dan kawan-kawan ini ada Alexis McAllister, ada Caicedo di sana. Ini tim yang sedang bagus. Di garis depan ada Ferguson dan mereka bisa kembali menyingkirkan MU kalau tidak hati-hati di sini, karena pertandingan ini tidak akan dimainkan di Old Trafford atau di markas Brighton. Ini akan semua difokuskan di Wembley karena babak semifinal itu semua dimainkan di Wembley pada tanggal 22 ya April nantinya. Itu akan bertarung babak semifinal Piala FA. Nah, yang menarik bahwa 2 Manchester ini, Manchester Biru dan Manchester Merah, itu dipisahkan, tidak bertemu dalam derby Manchester di semifinal, memungkinkan kedua Manchester ini lolos ke babak final. Ya. Saya meyakini bahwa pasukan Pep Guardiola City bisa mengatasi Sheffield United. Ini bermain di Wembley dan mereka bisa melenggang karena ke babak final, bukan mendahului, tapi saya pikir secara hitung-hitungan sulitlah, kedalaman skuad yang oke ya, dan mereka bisa lolos. Tinggal MU ini untuk bisa mengatasi Brighton yang saya bilang ini sangat kuat ya, untuk bisa mereka bisa melewati Brighton. Kalau mereka dapat melewati itu, kesempatan untuk bisa menjadi juara juga terbuka. Walaupun mereka harus menghadapi dengan Manchester City karena MU musim ini sudah mendapatkan 1 gelar di Carabao Cup ya, dan mereka tentunya ingin mengincar piala kedua di Piala FA. Ya, di samping juga mereka sedang mengincar di Liga Eropa. Karena dalam undian di Liga Eropa mereka harus bertarung di menghadapi Sevilla ya. Ya, ini yang rame ya akan terjadi di babak perempat final. Jadi ada 3 piala yang diincar. Kalau di IPL kan sudah tertutup peluang, boleh saya katakan di sini karena terlalu jauh selisih poin antara MU yang baru 50 poin dengan 69 poin yang sekarang ditempati oleh The Gunners Arsenal. Jadi kita akan tunggu duel di babak semifinal ini. Kalau MU lolos, ini menjadi satu suguhan yang menarik bersama dengan City lolos untuk bertarung di Wembley. Final itu akan dimainkan pada tanggal 3 Juni, kalau nggak salah ya. 3 Juni. Itu pertarungan yang akan tersaji di Wembley untuk Piala FA ini. Dan saya sekarang bergerak untuk bisa melihat di IPL. The Gunners Arsenal itu semakin nyaman. Semakin nyaman untuk berada di puncak dengan 69 poin, ada 8 poin di atas peringkat kedua Manchester City karena Manchester City baru 27 pertandingan, Arsenal sudah 28 pertandingan. Tapi selisih ini cukup enak buat mereka. Kalaupun City bisa menang, ya masih selisih 5. Jadi ini suatu tekanan secara psikologis ketika mereka menang melawan Crystal Palace, enak buat mereka. Di kandang mereka bisa menyapu ini dan saya rasa mereka wajar untuk bisa mengalahkan Crystal Palace karena unggul dari semua statistik yang ada. Pasukan Mikel Arteta ini, mereka itu melepaskan 15 tembakan, 5 on target. Di antaranya ada 4 gol yang terjadi di sana. Sementara bagi Crystal Palace ada 9 tembakan, 5 on target. Penguasaan bola untuk Arsenal 61% berbanding dengan 37%. Ya, jadi kalau bisa melihat di sini, wajarlah mereka bisa memenangkan. 4 gol itu saya pikir ini menjadi bintang adalah Bukayo Saka ya. Selain ada 2 gol dari Bukayo Saka, dia mengawali gol pertama itu dengan luar biasa, umpan ke
Gabriel Martinelli yang diselesaikan dengan baik untuk menjebol gawang dari Crystal Palace di menit ke-28. Nah, ini menjadi gol satu-satunya di babak pertama. Sebelum di babak kedua ada 4 gol yang lahir secara keseluruhan, ada 3 gol tambahan dari Arsenal dan ada 1 gol balasan dari Crystal Palace yang dibuat oleh Jeffrey Schlupp ya di menit 63. Tapi sebelum ke sana juga Bukayo Saka sudah membuka gol. Di babak pertama itu sudah 2-0. Karena setelah Martinelli bisa membuat gol, Bukayo Saka itu menutup di menit 43 ya dengan gol dia yang sangat bagus, kerjasama dengan Ben White di sini yang membuat bagus pertandingan ini, dan akhirnya gol tercipta. Karena kalau dilihat ini White ini bagus mencuri gol di babak pertama ya, ketika gol sebelum Martinelli bisa mencetak gol, karena dia yang mencuri gol di sini untuk memberikan umpan ke Saka, dan gol kedua juga White bisa memberikan umpan kembali kepada Bukayo Saka yang di placing dengan baik untuk membuat Arsenal unggul 2-0. Nah, di babak kedua itu ya ada 2 gol lagi tambahan dari Arsenal dan 1 gol balasan yang saya bilang tadi dengan Jeffrey Schlupp yang membuat gol balasan dari Crystal Palace. 2 gol tambahan itu datang dari Granit Xhaka setelah bekerja sama dengan baik, diawali oleh Zinchenko ke Trossard memberikan umpan kepada Xhaka, dan akhirnya terjadilah gol ketiga dari Arsenal sebelum ditutup dengan baik oleh Bukayo Saka ya di menit ke-72 ya, 74 masalah ini. Ini diawali juga dengan pergerakan yang bagus. Odegaard, Gabriel Jesus bisa melebar ke kiri ya, Tierney yang mengangkat bola, dan akhirnya diselesaikan oleh Bukayo Saka dengan 4-1. Kemenangan ini menempatkan tim asuhan Arteta itu berada dengan 69 poin. Ini kemenangan mereka yang luar biasa, 22 kemenangan, 3 imbang dan 3 kalah dari 28 laga yang dimainkan. Dan bagi Crystal Palace ini mereka terjerembab di posisi ke-12 dengan kekalahan ke-13 mereka setelah dihajar oleh Arsenal. Dari 28 laga mereka baru 6 menang, 9 imbang ya. 13 kali kalah, nilai 27. Ya, mereka masih bisa menjauh dari zona degradasi, tetapi harus tetap hati-hati bagi pasukan Patrick Vieira ini untuk mengarungi pada musim sekarang. Nah, yang menarik juga bahwa gelar juara di IPL itu hanya akan ditentukan oleh Arsenal dan juga Manchester City. Arsenal bisa memenangkan pertandingan ini enak karena City akan berkonsentrasi untuk laga nantinya pada tanggal 1 April menghadapi The Reds Liverpool. Memang mereka akan bermain di kanan, tapi kan ini Liverpool. Liverpool ini kan tim yang selalu bagus kalau ketemu dengan tim-tim yang punya kualitas sama seperti mereka. City, Man U, Arsenal, Chelsea, Spurs, ini mereka bagus. Sulit mengalahkan Liverpool. Nah, ini dialami juga oleh Pep bersama dengan City. Meskipun mereka akan menjamu Liverpool, ya mereka kalah di pertandingan pertama, tapi sekarang walaupun di Etihad tidak mudah mengalahkan Liverpool. Bahkan memungkinkan Liverpool bisa mencuri angka buat mereka. Nah, bagi Liverpool ini kalau bermain dengan tim-tim papan tengah atau tim papan bawah, itu yang saya kira agak sulit buat mereka. Ini agak aneh-aneh nih penampilan dari Liverpool. Nah, makanya ada rasa was-was juga bagi seluruh punggawa City, karena Liverpool bisa termotivasi ketika mereka bisa datang. Apalagi Liverpool sedang mengincar untuk masuk di 4 besar. Jadi ada keuntungan bagi Arsenal. Kalau seandainya ini berakhir imbang kan lebih enak bagi Arsenal untuk ada tetap nyaman di atas. Makanya City ini akan habis-habisan. Mau tidak mau harus 3 poin. Walaupun di sana datang Liverpool, tim yang kuat. Ini harus mereka ambil 3 poin. Mereka tergelincir ya. Semakin berat, semakin sulit untuk bisa mengejar Arsenal. Jadi 3 poin itu yang mereka betul-betul incar dalam pertandingan menghadapi pasukan Jurgen Klopp. Tapi tidak mudah, kita akan tunggu nantinya duel antara City dan Liverpool. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.